Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Mirasta Agustia. Saya selaku tutor Anda pada mata kuliah analisis vektor PMA 4419. Baiklah, di sesi ke-8 ini, sesi terakhir ya, kita akan membahas materi tentang koordinat curvilinear dan teorema divergensi Gauss dan Stokes. Saya coba share screen dulu ya. Nah, pada sesi ke-8 ini nantinya setelah mengikuti sesi ke-8, Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian transformasi koordinat, menentukan kurva-kurva koordinat dalam suatu koordinat kurvilinear, menentukan bidang-bidang koordinat dalam suatu koordinat kurvilinear, menentukan vektor-vektor satuan dalam arah pertambahan pada kurva-kurva koordinat, menentukan elemen volume dalam suatu koordinat kurvilinear, menyatakan fungsi vektor atau fungsi skalar dalam suatu koordinat kurvilinear apabila diketahui dalam koordinat kartesius. Kemudian menerapkan koordinat tabung dan bola dalam perhitungan integral bentuk tertentu. Selanjutnya menjelaskan teorema divergensi Gauss termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi, menjelaskan teorema Stokes termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi, kemudian mengidentifikasi soal sehingga Anda dapat memilih integral permukaan ataukah integral volume dalam teorema divergensi Gauss agar soal dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana. Kemudian mengidentifikasi jenis soal agar mahasiswa dapat memilih integral garis atau integral permukaan dari teorema Stokes sehingga soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana juga. Kemudian mengidentifikasi jenis soal sehingga mahasiswa dapat memilih apakah menggunakan teorema divergensi Gauss ataukah teorema Stokes untuk menyelesaikan masalah atau soal tersebut. Kemudian menerapkan teorema divergensi Gauss dan teorema Stokes dalam menyelesaikan masalah. Kita lihat dulu pada modul 6 kita sudah telah membahas tentang teorema Green yang dinyatakan sebagai teorema divergensi pada bidang yaitu dengan bentuk ds ini di mana si R-nya adalah suatu daerah pada bidang akso Y yang dibatasi oleh kurva sederhana C dan N adalah vektor normal satuan yang menuju ke arah luar daerah R dan dibatasi oleh C yang membatasi daerah R dengan si F-nya sendiri dituliskan dalam bentuk MX YI NX YJ ditambah 0. Kenapa di sini 0? Karena ini fungsi F-nya dalam bentuk X, Y. Karena ini adalah teorema divergensi pada bidang. Kemudian kita lihat teorema divergensi Gauss dinyatakan sebagai berikut. F adalah suatu benda pejal yang tertutup dan terbatas yang dibatasi oleh permukaan mulus sepotong-sepotong es. Nah, misalkan pula F-nya itu dituliskan dalam bentuk Fx, YZ, di mana MI ditambah NJ ditambah PK, suatu fungsi vektor yang kontinu dan mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada V dan S. Maka dapat dituliskan integralnya sebagai berikut, dengan N-nya adalah vektor normal satuan dari S yang menuju keluar dari V. Nah, kita tahu bahwasanya N-nya itu adalah cos alfa I, ini ya, cos alfa I, di mana A sudut yang dibentuk oleh vektor normal dengan I, J, dan K. Nah, kita lihat, dapat kita tuliskan lagi, menjadi integral M cos alfa, N cos beta, P cos gamma gitu ya. Kemudian karena kita tahu si adalah DY cos beta D, kemudian dx dy. Maka dapat kita tuliskan rumus divergensi Gaussnya menjadi sebagai berikut ya. Nah, apabila kita lihat contoh ini, hitunglah integral dari x pangkat 3 dz ditambah x kuadrat y dz dx ditambah x kuadrat z dx dy. Apabila s adalah batas dari benda pejal V yang terdiri dari tabung, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4, dan bidang z sama dengan 0, dan z sama dengan 3. Pertama, cara penyelesaiannya adalah kita tuliskan M, di mana M-nya adalah do M kuadrat. Kemudian N-nya M do Y-nya adalah X kuadrat Z dengan X kuadrat. Nah, dapat kita tuliskan integralnya menjadi integral dari S ditambah X ditambah X. Nah, karena selanjutnya kita ganti bentuknya menjadi
Ini ya, dengan menggunakan teorema 3 kuadrat ditambah X kuadrat. Kemudian kita lihat batasnya ya. Karena ini volume, hati-hati ini integralnya lipat 3. Kemudian kita lihat batasnya 3. Kemudian untuk Y batasnya, karena Y sama dengan akar dari 4 min X kuadrat plus minus ya, maka batasnya adalah dari kuadrat sampai positifnya ya 4 min X kuadrat. Sedangkan X batasnya adalah, karena kan kita tahu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan pada soal 4 ya. Nah, untuk Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah plus minus 2. Kali min 2 sampai 2. Ini totalnya adalah 5X kuadrat dx, dy, dz. Ke koordinat tabung. Misalkan kan X-nya sama dengan rho kosin theta. Nah, maka kita substitusi ya ke bentuk yang ini. Integral lipat 3 dari kuadrat cos kuadrat theta dz d rho d theta. Untuk melihat batas si rho-nya sendiri dari mana sampai mana, kita tahu bahwasanya Y itu adalah Y sama dengan akar dari 4 min X kuadrat. Nah, hasilnya adalah Y sama dengan rho sin theta. Nah, X-nya kan plus minus 2 ya. Maka apabila misalnya si ininya Y-nya sama dengan 0, maka rho sin theta kita akan sama dengan 0, maka sin theta-nya tidak boleh 0 gitu ya. Sin theta-nya tidak boleh 0. Nah, kemungkinan kedua, apabila rho-nya tidak sama dengan 0, maka sin theta-nya lah yang 0. Kalau sin theta 0, theta-nya adalah dari 2pi. Apabila kita lihat ya. Sorry. Nah, oke, kita dapatkan batas rho-nya pertama adalah dari 0 ya. 0. Kemudian kita tahu eh, X sama dengan rho cos theta. Sehingga X-nya kan 2pi. Maka rho-nya sama dengan 2. Jadi batasnya 0 sampai 2. Kemudian untuk X-nya adalah dari 0 sampai 2pi. Peroleh hasilnya adalah 60pi. Baik, saya ingatkan kembali Anda untuk mengisi presensi ya di setiap sesinya. Kemudian ada juga angket yang harus Anda isi, angket tutor ya, angket evaluasi tutor di sesi ke-7 gitu ya. Kemudian ada tugas 3 pada sesi ke-7 yang wajib Anda kerjakan juga. Kemudian Anda dapat mengerjakan tugas diskusi 8, kemudian mengerjakan kuis tes formatif, kemudian Anda cocokkan dengan kunci, kemudian Anda juga diminta mengerjakan tugas diskusi dan aktif, karena setiap komentar yang Anda berikan akan diberikan nilai, dan akan berpengaruh pada nilai akhir Anda di mata kuliah ini. Dan di sesi ke-8 ini saya ucapkan sukses selalu untuk Anda semua, semoga eh, nilainya bagus di mata kuliah ini dan semangat untuk persiapan UASnya. Saya saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama mengajar atau menjadi tutor Anda. Saya ucapkan eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.